Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuli, gadis muda 20 tahun asal Madura baru lulus SMA dan kesulitan cari kerja di kampungnya. Suatu hari, dia bertemu teman lamanya yang sudah kerja di Arab Saudi dan ditawari ikut jadi TKW karena gajinya besar. Tanpa pikir panjang, Yuli ikut tes dan akhirnya berangkat. Tapi sesampainya di sana, dia malah ditugaskan mengurus lelaki tua kaya raya yang lumpuh di kursi roda. Si pria ini berbeda, baik, sopan, dan perhatian. Awalnya Yuli hanya ingin bekerja, tapi tak disangka, pria itu justru melamarnya. Yuli terdiam, bingung, dan terjebak dalam pilihan yang tak pernah ia bayangkan. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Di sebuah desa kecil di Pulau Madura, hiduplah seorang gadis bernama Yuli. Usianya baru menginjak 20 tahun, namun matanya telah menyimpan banyak kesedihan dan harapan yang belum terwujud. Ia baru saja lulus dari bangku SMA, namun kebahagiaan kelulusan itu cepat tergantikan oleh kegelisahan hidup. Di desa tempat tinggalnya, lapangan kerja sangat terbatas. Ia sudah mencoba melamar di toko pakaian, rumah makan, bahkan ikut seleksi di pabrik kecil di kota sebelah. Namun semua berujung pada penolakan halus. "Kami belum butuh karyawan," kata mereka. Hari-harinya ia habiskan dengan membantu ibunya di dapur, sesekali menyetrika baju tetangga demi upah seadanya. Meski selalu menebar senyum di hadapan orang tua, di balik pintu kamarnya, Yuli sering menangis sendirian dalam diam. Pagi itu, Yuli duduk di teras rumah sambil menatap jalan tanah yang membentang ke arah kota. Matanya kosong, pikirannya jauh melayang. Ia bertanya dalam hati, apakah sekolah selama ini hanya akan membawanya sampai di titik ini, menjadi gadis pengangguran tanpa arah. Sang ayah yang bekerja sebagai nelayan hanya mampu memberinya bekal doa dan semangat, namun tak bisa menjanjikan masa depan. "Sabar, Le, rezeki orang beda-beda," ujar ibunya sambil menyeka peluh dari dahi anak gadisnya. Tapi di dalam hati, Yuli merasa semakin tertekan. Ia takut menjadi beban, takut menjadi anak yang gagal. Setiap malam, ia memandang langit dari jendela kamarnya, memohon kepada Tuhan agar diberi satu jalan keluar, satu kesempatan untuk bisa berdiri sendiri dan membanggakan keluarganya. Beberapa tetangga sempat menawarinya untuk menikah muda, tapi Yuli menolak halus. Bukan karena ia tidak ingin, tapi hatinya belum siap menyerah pada keadaan. Ia masih punya mimpi, meski mimpi itu kini seperti awan yang perlahan menghilang di telan langit. Ia ingin bekerja, membantu ekonomi keluarga, dan suatu saat membangun masa depan yang lebih baik. Namun setiap langkahnya seperti terhenti oleh tembok tak terlihat. Ia mulai mempertanyakan, apakah nasibnya akan sama seperti perempuan lain di kampungnya yang pasrah dengan hidup seadanya. Malam demi malam ia lewati dengan air mata dan doa panjang. Ia tahu hidup tak mudah, tapi tak pernah menyangka bahwa mencari secercah harapan bisa seberat ini. Yuli adalah gadis kuat, namun setiap orang punya batas. Waktu terus berjalan, dan rasa putus asa mulai menggerogoti semangatnya. Satu hari, ketika ia menyapu halaman depan rumah, seorang tetangga datang membawa kabar lowongan kerja di kota. Meski sempat bersemangat, ternyata posisi itu sudah diisi bahkan sebelum ia sempat datang. "Maaf, sudah terlambat," kata petugas dengan datar. Yuli tersenyum paksa dan berjalan pulang dengan langkah gontai. Di perjalanan pulang, ia melihat bayangannya sendiri di kaca sebuah toko. Seorang gadis muda, sederhana, dan seolah tak dianggap. Ia berdiri lama di depan kaca itu, merenungi dirinya sendiri. Apakah ia tidak cukup pintar? Tidak cukup layak? Atau memang takdirnya harus hidup di bawah bayang-bayang ketidakpastian? Malam itu, Yuli duduk di serambi rumah sambil memandangi langit. Angin laut berhembus pelan, membawa suara ombak dari kejauhan. Suasana begitu sunyi, seperti menyatu dengan hatinya yang kosong. Ia menggenggam tangan ibunya yang duduk di samping,
Dan tanpa berkata apa-apa, air matanya mengalir perlahan. Sang ibu hanya memeluknya erat, seolah memahami beban yang tak bisa diucapkan. Dalam pelukan itu, Yuli bersumpah dalam hati, jika ada satu jalan terbuka, sekecil apapun, ia akan mengejarnya tanpa ragu. Ia tak ingin hidupnya berakhir dalam kesunyian dan ketidakberdayaan. Karena di balik wajah lembutnya, tersembunyi hati yang kuat dan keinginan besar untuk mengubah nasib. Pagi itu, Yuli memutuskan untuk pergi ke pasar lebih awal dari biasanya. Ia ingin mencari bahan makanan sebelum matahari terlalu tinggi. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara yang tak asing di dekat warung kopi. Saat menoleh, matanya bertemu dengan seseorang yang sudah bertahun-tahun tak ia lihat. Sari, teman semasa SMP yang dulu pindah keluar daerah. Mereka saling terkejut, lalu saling memeluk, melepas rindu dalam pelukan sederhana dua sahabat lama. Wajah Sari tampak berbeda. Kulitnya lebih bersih, pakaiannya rapi dan tampak lebih terawat. Tidak seperti orang kampung kebanyakan. Sari lalu mengajak Yuli duduk di warung, dan di sanalah kisah hidup baru itu perlahan mulai dibuka. Sambil menyeruput kopi panas, Sari bercerita bahwa ia kini bekerja di Arab Saudi sebagai tenaga kerja wanita. Ia tinggal di rumah seorang pengusaha dan bekerja sebagai asisten pribadi. Gajinya lumayan. Bisa bantu keluarga di sini juga. Aku bahkan bisa kirim tiap bulan buat orang tua, katanya dengan senyum tenang. Yuli mendengarkan dengan penuh perhatian, seperti anak kecil yang sedang disuguhi dongeng dari negeri asing. Sari melanjutkan bahwa tempat ia bekerja sedang mencari seorang pendamping untuk orang tua yang sakit, dan ia langsung teringat pada Yuli. Kamu cocok, kamu sabar, rajin, dan santun. Aku bisa bantu daftarin kamu, ujar Sari, meyakinkan. Seketika hati Yuli berguncang, antara harapan dan ketakutan. Tawaran itu seperti cahaya yang menyilaukan di tengah lorong gelap yang tak berujung. Malam harinya, Yuli termenung panjang di kamarnya. Ia duduk di lantai, menatap ponselnya yang menunjukkan nomor Sari, namun belum ia hubungi kembali. Ada harapan besar di sana, tapi juga keraguan yang menyesakkan dada. Ia belum pernah keluar kota jauh, apalagi keluar negeri. Tapi hatinya tahu, kesempatan seperti ini tak datang dua kali. Ia berbicara pada ibunya dengan suara pelan, takut mengejutkan orang tua yang sudah renta. Sang ibu menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Kalau itu jalanmu, Ibu ridho. Tapi jaga diri baik-baik ya, nak, ucap ibunya sambil menyeka air mata. Yuli memeluknya erat. Itu adalah pelukan yang mengandung banyak doa dan sedikit rasa takut yang tak bisa dihindari. Beberapa hari kemudian, Yuli mengikuti proses perekrutan seperti yang diarahkan oleh Sari. Ia datang ke kantor penyalur tenaga kerja, membawa berkas dan semangat yang belum pernah sebesar itu. Di sana, ia menjalani tes kesehatan, wawancara, dan pelatihan singkat tentang pekerjaan rumah tangga dan etika kerja. Di ruang tunggu, ia melihat banyak perempuan muda seperti dirinya, dengan wajah-wajah penuh harapan dan kegelisahan. Ia sadar, ia bukan satu-satunya yang ingin mengubah nasib. Tapi di dalam hatinya, ia merasa berbeda. Ia datang bukan hanya untuk uang, tapi untuk mengangkat keluarganya dari penderitaan panjang. Setelah beberapa hari menunggu, telepon itu akhirnya datang. "Selamat, Anda diterima," kata suara dari seberang. Yuli terdiam. Sejenak dunia seperti berhenti. Matanya basah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa jalan itu benar-benar terbuka. Hari keberangkatan ditentukan 2 minggu kemudian. Setiap hari, Yuli menghitung waktu dengan hati berdebar. Ia menyiapkan segala keperluan, dari pakaian hingga surat-surat penting. Di malam-malam terakhir, ia tidur memeluk ibunya, seolah ingin menyerap sebanyak mungkin kehangatan rumah sebelum ia pergi jauh. Di desa, kabar keberangkatannya tersebar, dan sebagian orang mengucapkan selamat, sebagian lainnya hanya mengangguk datar,
Tak semua suka melihat orang yang akan melangkah lebih jauh. Tapi Yuli tak peduli. Baginya, ini bukan tentang kemewahan, tapi tentang harapan. Di dalam hatinya, ia berbisik pelan, "Ya Allah, kuatkan aku. Bimbing aku di negeri orang. Jadikan aku anak yang bisa membanggakan orang tuaku." Dan pada pagi yang cerah, dengan tas sederhana dan dada penuh doa, Yuli melangkah menuju bandara, ke tanah asing yang akan mengubah segalanya. Hari keberangkatan pun tiba. Yuli berdiri di depan rumahnya dengan mata berkaca-kaca. Ia mengenakan jaket tipis berwarna krem dan jilbab biru muda, membawa koper kecil pemberian pamannya, serta tas selempang berisi surat-surat penting dan doa dari ibunya. Ayahnya hanya berdiri di pojok rumah, tak berkata apa-apa, hanya menatap putrinya dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan, bangga sekaligus cemas. Ibunya berulang kali memeluknya, membisikkan doa-doa yang membuat dada Yuli semakin sesak. "Jangan lupa sholat, nak. Jangan pernah lupakan Tuhan dimanapun kamu berada," kata ibunya sebelum akhirnya melepas pelukan itu. Ketika mobil jemputan datang, Yuli melangkah perlahan, menahan isak yang hampir pecah. Di sepanjang perjalanan ke bandara, ia hanya bisa menatap keluar jendela, mencoba menyimpan baik-baik wajah kampung halamannya dalam ingatan. Karena ia tak tahu kapan bisa kembali. Setibanya di bandara, semuanya terasa asing dan besar. Ini adalah kali pertama Yuli naik pesawat. Ia tak bisa menyembunyikan rasa gugup saat melangkah di antara orang-orang yang sibuk, dengan suara pengumuman bandara yang berulang-ulang dalam bahasa yang belum familiar. Namun ia tetap teguh. Ia melirik paspornya, tiket penerbangan, dan surat penempatan yang tertulis jelas. Tujuan, Arab Saudi. Di dalam pesawat, ia duduk dekat jendela. Ketika pesawat mulai mengudara, Yuli menunduk, menggenggam tangannya erat dan memejamkan mata, memanjatkan doa panjang dalam hati. Ia tak tahu apa yang menantinya di negeri orang. Tapi ia yakin, tak ada perjalanan besar tanpa keberanian untuk meninggalkan zona nyaman. Langit yang ia lihat dari balik jendela pesawat kini tak lagi milik Madura, tapi dunia yang lebih luas sedang terbuka di hadapannya. Setibanya di Arab Saudi, Yuli langsung merasakan perbedaan besar. Udara panas, bahasa yang asing, dan suasana kota yang padat membuatnya merasa kecil dan sendirian. Namun ia berusaha tetap tenang. Setelah diantar oleh pihak penyalur, ia akhirnya tiba di rumah majikannya, Tuan Aziz, pria berusia 55 tahun yang duduk di kursi roda karena penyakit sendi kronis yang ia derita. Rumah itu besar, mewah, dan sunyi. Tidak ada istri, tidak ada anak-anak, hanya ada 2 penjaga dan seorang juru masak. Yuli gugup saat pertama kali bertemu Tuan Aziz. Namun pria itu tersenyum tenang, menyambut Yuli dengan ramah. Suaranya lembut, sorot matanya penuh ketenangan. "Selamat datang, Yuli. Terima kasih telah datang jauh-jauh untuk merawatku," katanya pelan, dalam bahasa Inggris campur Arab yang perlahan mulai dimengerti Yuli. Ada ketenangan di wajah pria itu yang membuat Yuli merasa sedikit lebih aman. Hari-hari pertama terasa berat. Yuli harus beradaptasi dengan jadwal baru, budaya baru, dan bahasa yang belum fasih ia kuasai. Setiap pagi ia membantu Tuan Aziz mandi, memakaikan pakaian, dan menyiapkan makanan. Siangnya, ia membersihkan ruangan, menata taman kecil, dan menulis jurnal untuk mengisi waktu. Meski hanya duduk di kursi roda, Tuan Aziz tak pernah bersikap kasar. Ia justru sangat menghargai kerja keras Yuli, bahkan sering memuji ketelatenannya. "Kamu seperti cahaya di rumah ini," ucapnya suatu sore sambil tersenyum. Yuli tersentuh, tapi ia tetap menjaga jarak, karena baginya ini masih sekadar hubungan pekerjaan. Namun seiring waktu, hubungan mereka semakin akrab. Rumah yang tadinya sepi mulai dipenuhi obrolan ringan, tawa kecil, dan kebersamaan yang perlahan menghapus batas antara tuan dan pekerja. Yuli mulai menyukai rutinitas barunya. Setiap pagi ia membacakan buku untuk Tuan Aziz, dan setiap malam ia menuliskan catatan harian tentang apa yang ia pelajari hari itu. Ia merasa hidupnya kembali punya makna. Tuan Aziz sering bercerita tentang masa lalunya, tentang bisnisnya yang besar, kehilangan keluarganya karena kecelakaan,
dan betapa sepinya hidup sejak saat itu. Di sanalah Yuli mulai memahami bahwa di balik semua kemewahan yang ia lihat, ada luka yang belum sembuh. Ia bukan hanya merawat tubuh, tapi juga hati yang kesepian. Dan tanpa sadar, ia sendiri pun mulai merasakan hal yang sama. Rumah itu bukan lagi sekadar tempat kerja, tapi mulai terasa seperti tempat yang memberinya ketenangan. Sebuah tempat yang, meski asing, mulai terasa seperti rumah. Hari demi hari berlalu, dan hubungan antara Yuli dan Tuan Aziz semakin dekat dari sekadar majikan dan perawat. Setiap pagi, Tuan Aziz mulai menyambut Yuli dengan senyum yang lebih hangat. Ia mulai menanyakan hal-hal pribadi, tentang keluarga Yuli di Madura, tentang mimpi-mimpinya yang dulu, bahkan tentang masa kecilnya. Yuli awalnya menjawab dengan hati-hati, tapi lambat laun, ia merasa nyaman menceritakan kehidupannya. Tuan Aziz mendengarkan dengan penuh perhatian, tak pernah memotong, dan seringkali memberikan nasihat yang bijak. Suatu malam, ketika listrik padam karena badai pasir, mereka duduk bersama di ruang tamu dengan cahaya lilin. Di saat itulah, Tuan Aziz berkata, "Seandainya kamu datang lebih awal dalam hidupku, mungkin aku tak akan merasa sendiri selama ini." Kata-kata itu membuat hati Yuli bergetar, tapi ia hanya tersenyum, belum memahami maksud sebenarnya. Beberapa minggu kemudian, suasana rumah semakin berbeda. Tak hanya karena kehadiran Yuli yang membuat rumah itu hidup, tapi karena Tuan Aziz perlahan menunjukkan rasa yang lebih dari sekadar rasa hormat. Ia mulai membelikan Yuli pakaian baru, menyajikan teh dengan tangannya sendiri, dan sering menyelipkan pujian-pujian lembut dalam percakapan harian. Yuli mulai merasa ada hal yang berubah, namun ia berusaha menyangkal. Dalam hatinya, ia terus mengingat bahwa ia datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk mencari cinta. Tapi setiap kali Tuan Aziz menatapnya dengan mata teduh itu, Yuli merasa dunianya bergetar. Ia bingung. Ia tak ingin melanggar batas, tapi ia juga tak bisa membohongi perasaannya sendiri. Mungkinkah cinta bisa tumbuh dari dua hati yang sama-sama kesepian? Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik jendela besar rumah itu, Tuan Aziz memanggil Yuli ke ruang baca. Ia tampak gugup, tangannya bergetar ringan. "Yuli," katanya pelan, "aku tahu ini mungkin terdengar gila bagimu, tapi aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku. Bukan sebagai perawat, tapi sebagai istri." Yuli terdiam. Detik itu, dunia seolah berhenti. Ia menatap pria itu, dengan janggut putihnya, tubuh renta di kursi roda, dan mata yang jujur. Ia tak tahu harus berkata apa. Yang ada hanya campuran emosi, kaget, takut, bingung, dan, entah kenapa, sedikit haru. "Tuan Aziz, saya tidak tahu harus menjawab apa," bisiknya lirih, matanya mulai basah. Pria itu tersenyum. "Kamu tidak perlu jawab sekarang, tapi ketahuilah, aku tulus." Hari-hari setelahnya terasa penuh tekanan. Yuli sering termenung di kamar, memikirkan tawaran yang mengubah segalanya. Ia menimbang antara logika dan hati. Dari sisi usia, tentu perbedaan mereka terlalu jauh. Ia baru 20 tahun, dan Tuan Aziz sudah 55 tahun. Tapi dari sisi perasaan, Yuli tahu, belum pernah ada pria yang memperlakukannya sebaik dan sejujur itu. Ia merasa dihargai, dilindungi, dan dilihat bukan sebagai pembantu, tapi sebagai manusia utuh. Ia juga berpikir tentang ibunya di rumah, tentang bagaimana hidup mereka bisa berubah jika ia menerima lamaran itu. Tapi, apakah ini cinta? Atau hanya rasa kasihan yang perlahan tumbuh menjadi ketergantungan? Yuli menangis dalam diam, berdoa semalaman, memohon petunjuk dari Tuhan atas keputusan yang begitu besar ini. Akhirnya, pada pagi yang hening, Yuli mengetuk pintu kamar Tuan Aziz. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Jika Tuan masih menginginkan saya sebagai pendamping hidup, saya bersedia." Tuan Aziz menatapnya lama, sebelum akhirnya tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Tangannya bergetar saat menggenggam tangan Yuli. "Terima kasih, kamu menyelamatkan hidupku sekali lagi," katanya lirih. Hari itu, dua jiwa yang sama-sama terluka menemukan kedamaian satu sama lain. Pernikahan mereka tak megah,
Hanya dihadiri kerabat dekat dan staf rumah, namun suasananya penuh haru. Dalam balutan gaun putih sederhana dan senyum tulus, Yuli merasa seperti terlahir kembali. Bukan karena ia menemukan cinta sempurna, tapi karena ia memilih untuk percaya bahwa cinta sejati bisa hadir di tempat dan waktu yang tak terduga. Hari-hari setelah pernikahan mereka berjalan tenang dan damai. Tak ada pesta mewah atau bulan madu keliling dunia. Hanya pagi-pagi sederhana di taman rumah, ditemani teh hangat dan percakapan kecil yang menenangkan. Tuan Aziz memperlakukan Yuli bukan sebagai istri muda, tapi sebagai sahabat hidup. Ia tak pernah menuntut, apalagi memaksa. Sebaliknya, ia terus menunjukkan kasih sayang dengan cara yang paling tulus. Mendengarkan Yuli bercerita, menanyakan kabar ibunya di Madura, dan memuji masakan Yuli meski hanya nasi dan sup ayam sederhana. Di tengah gemerlap kota Arab, rumah itu menjadi oasis ketenangan bagi Yuli. Setiap malam, sebelum tidur, mereka saling berdoa bersama. Dan disitulah Yuli sadar bahwa rumah sesungguhnya bukan sekadar tempat, melainkan hati yang merasa diterima dan dicintai. Yuli kini bukan lagi gadis lugu dari desa yang berjalan sendirian menembus panasnya bandara. Ia tumbuh menjadi wanita dewasa, matang dalam keputusan, dan lembut dalam sikap. Ia menggunakan sebagian uangnya untuk membelikan ibunya rumah yang lebih layak di Madura, dan membantu sekolah anak-anak tetangga yang tak mampu. Ia merasa hidupnya kini benar-benar berguna. Tuan Aziz sendiri, meski kesehatannya tidak sepenuhnya pulih, terlihat lebih bahagia dan ceria. Dokter bahkan mengatakan bahwa kondisi psikisnya jauh lebih baik sejak pernikahan itu. Banyak orang mungkin mencibir, menuduh Yuli menikah karena harta, namun ia tidak peduli. Hanya Tuhan dan hatinya yang tahu bahwa cintanya tumbuh karena kebaikan, bukan karena kekayaan. Ia mencintai Tuan Aziz seperti mencintai ketenangan itu sendiri. Namun seperti semua cerita hidup, tak selamanya langit biru tanpa mendung. Pada suatu malam musim dingin, Tuan Aziz mengalami serangan penyakit yang cukup parah. Yuli panik, memanggil dokter secepatnya, dan menggenggam tangan suaminya erat-erat sepanjang malam di rumah sakit. "Jangan tinggalkan aku, Tuan, aku belum siap," bisik Yuli sambil meneteskan air mata. Tuan Aziz hanya tersenyum lemah dan berkata, "Tak ada yang abadi di dunia ini, Yuli, tapi cintamu akan jadi nafas yang terus hidup di dalam rumah ini." Kata-kata itu menancap dalam di hati Yuli, lebih dalam dari luka manapun yang pernah ia rasakan. Beberapa hari kemudian, Tuan Aziz kembali stabil, namun dokter memperingatkan bahwa kondisi itu bisa datang kapan saja. Sejak saat itu, Yuli tak pernah membiarkan hari berlalu tanpa ucapan terima kasih dan doa untuk suaminya. Waktu berlalu, dan Yuli pun mulai menulis kisah hidupnya. Ia ingin membagikan cerita tentang bagaimana cinta sejati bisa datang dalam bentuk yang tak biasa. Tentang bagaimana keberanian dan kesabaran bisa membawanya dari kampung kecil di Madura hingga ke istana hati di gurun pasir. Buku itu akhirnya ia beri judul, Rumah di Balik Langit Arab. Ia menuliskannya bukan untuk popularitas, tapi untuk semua perempuan yang merasa hidupnya hanya akan berakhir di batas desa. Ia ingin menunjukkan bahwa setiap langkah, sekecil apapun, jika dilandasi niat baik dan keikhlasan, bisa membawa perubahan besar. Ia juga menuliskan bagaimana Tuhan tak pernah salah memilih jalan, bahwa setiap tangis dan luka akan selalu berganti dengan pelukan takdir yang lebih indah, dan bahwa cinta bukan soal usia, rupa, atau harta, tapi tentang kehadiran yang membuat kita merasa pulang. Kini, di usia yang mulai matang, Yuli sering duduk di taman kecil rumahnya. Tuan Aziz di sampingnya, dengan selimut di pangkuan dan secangkir teh di tangan. Mereka tak banyak bicara, tapi keheningan di antara mereka berbicara lebih dari 1000 kata. Terkadang angin gurun berhembus lembut, menerbangkan daun kurma, seolah menjadi saksi bisu cinta dua jiwa dari dunia yang berbeda. Yuli tahu, suatu hari nanti, waktu akan memisahkan mereka. Tapi ia tak lagi takut, karena hatinya sudah penuh, dan jiwanya sudah tenang.
Ia tak lagi mencari apa-apa, karena ia sudah menemukan rumah. Dalam cinta yang tak pernah ia duga, di negeri yang awalnya hanya ingin ia singgahi sebentar.